Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Fahira Burutu, NPM 20114014, Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang membandingkan karakteristik lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal. Bab 1. Pendahuluan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau pendidikan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otonom. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducare, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenant Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan homeschooling, e-learning, atau yang serupa untuk anak-anak mereka. Bab 2. Pembahasan. Membandingkan karakteristik lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pada bab 6 pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Olehnya itu, memang ketiga ranah pendidikan ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung menurut Undang-Undang Sisdiknas di atas. Apa perbedaan ketiganya? Untuk melihat perbedaan, mari melihat penjelasannya sebagai berikut. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya yang memiliki struktur dan kurikulum yang jelas dalam proses pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 6 Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi jalur pendidikan. Formal adalah yang paling banyak ditempuh di Indonesia, mengingat lulusannya yang diakui secara nasional dan internasional. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang setaraf dengannya. Termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialis, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Beberapa karakteristik dari pendidikan formal adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kurikulum yang jelas, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis, proses pendidikannya cukup lama, dan lain-lain. Kelebihan pendidikan formal yang pertama itu melatih kemampuan akademis dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika, dan lainnya. Yang kedua itu sarana pengembangan diri dan berkarakter semakin banyak memiliki keahlian dan daya berkreatif, maka akan semakin baik pula kualitas seseorang. Dalam pendidikan formal merupakan mediator untuk mengembangkan daya kreatif karena saat menempuh pendidikan disediakan beragam program pengembangan siswa. Beberapa kekurangannya yaitu bersifat kaku dan tidak fleksibel terhadap karakter pembelajar. Para guru yang terkadang sulit
persuasif dan komunikatif. Yang kedua itu formalitas. Anggapan umum ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat umum bahwa pendidikan formal masih sekedar formalitas dan tidak berfokus kepada sisi kualitas pembelajaran. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar dari jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi tertentu, pengetahuan dan pelatihan serta bimbingan sehingga ilmu yang didapat mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Contohnya adalah pendidikan non-formal paling banyak ditempuh pada anak usia dini. Misalnya saja taman pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Adapun beberapa karakteristik pendidikan non-formal antara lain sebagai berikut. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non-formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non-formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajaran. Waktu penyelenggaraannya relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan dan lain-lainnya. 3. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan di dalam lingkungan keluarga yang berbentuk kegiatan belajar secara sadar maupun tidak sadar terjadi secara terus-menerus. Pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak, karena karakter anak mulai dibangun dari keluarga, sopan santun, tata krama, dan norma-norma yang sesuai dengan adat istiadat budaya setempat. Berikut karakteristik pendidikan informal antara lain. Yang pertama itu dapat diselenggarakan di mana saja khususnya pada lingkungan keluarga. Yang kedua, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang ketiga itu peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu dan lain-lainnya. Ketiga, penutup. Jalur pendidikan Indonesia meliputi jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ketiganya memiliki perbedaan yang saling mengisi dan melengkapi. Seperti sudah dijelaskan bahwa jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Karena pemerintah mengundang jalur pendidikan. Pemerintah menggagas jalur pendidikan ini dikarenakan setiap pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, di mana yang menjadi peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan lainnya. Perbedaan pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal adalah kalau pendidikan formal itu diselenggarakan di dalam gedung sekolah dan waktu penyampaian program lebih panjang atau lebih lama. Kalau pendidikan non-formal itu diselenggarakan di luar gedung sekolah, tapi bisa juga dalam gedung sekolah dan waktu penyampaian di programnya lebih pendek. Kalau pendidikan informal dapat diselenggarakan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. Pendidikan tidak diprogramkan secara tertentu. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.